saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita rayakan anugerah kehidupan. Kami, para Romo dan Dewan Paroki, Dewan Harian, sore ini akan ke Kapel Manyaran karena selesai direnovasi dan ini ya misa pembuka pemberkatan kapel yang sudah direnovasi. Maka terima kasih untuk siapapun yang mengambil bagian dalam renovasi kapel. Biasa kita disupiri oleh bruder. Bruder yang paling ganteng. Ya, paling ganteng. Ya, mergo frustrasi mesti mental terus, sadar. Ya, itu Bu Yuni. Ya, tengah siapa itu? Bu Yulia lo. Dan Yama lo, Yama. Nah, di mobil lain juga ada Romo Dani, ada Romo Andika. Udara sangat cerah, belum hujan di Wonogiri sampai tanggal 22 Oktober ini. Serba kering tetapi tidak, maksudnya tidak berkekurangan air untuk kebutuhan dasar ya Bu ya. Masih oke lah, selancar, puji Tuhan. Kadang-kadang orang itu membayangkan Wonogiri itu daerah kering seperti daerah-daerah pegunungan kidul itu loh, yang kering. Ini itu dataran rendah Wonogiri itu, hanya bergunung. Waktu itu lekuk-lekuk, tetapi datarannya bukan dataran tinggi. Pasturan itu cuma 145 tingginya dari permukaan laut loh ya. Jadi tidak tinggi kayak dataran rendah. Nah, kita menuju Manyaran. Manyaran itu 35 km dari kota Wonogiri kira-kira ke arah tenggara, berbatasan dengan Jogja. Jadi berbatasan dengan Kecamatan Semin kalau Gunung Kidul. Nah, kita akan ke sana. Ada gereja dengan umat mungkin ya 250-an atau 200-an umat di sekitar Manyaran. Yuk kita ikuti. Ya, ini adalah jalan potong yang baru, jalan baru yang membuat dari Wonogiri ke Manyaran atau ke Gunung Kidul menghemat 6 kilo, 4 sampai 6 kilo dibanding kalau harus melewati kota Wuryantoro. Jadi dari Wonogiri tidak melewati kota Wuryantoro tapi langsung Manyaran karena memotong lewat jalan ini. Jalan yang juga sangat indah. Tuh ada peladangan di kanan kita. Depan kita ini mobil yang dipakai Romo Andika. Udah depan sana Romo Dani ya, dua depan ini pastoran. Jalannya sempit tapi cukup untuk berpapasan, asal hati-hati. Kering ya, kering. Jalan turun tuh, kering, kerontang. Kabeh kayu bakar loh. Mbok menawa samping rumah ya kayu bakar loh. Bakar langsung Bu. Sudah sampai di kota Manyaran. Kalau saya menyebut kota itu kecamatan ya. Ya, ada pasar, ada kantor kecamatan, ada puskesmas. Nah, kita sudah hampir sampai. Jadi belokan jalan Manyaran ini kita menyimpang ke kanan, jalan kampung kecil ini depan kita. Sana kan Manyaran. Yo kasih toh, wes toh. Nah, gerejanya sudah kelihatan lumayan magrong-magrong. Oh, api ya, bagus ya. Oh, bagus. Itu tuh gerejanya, atapnya menjadi kelihatan bagus. Ini yang akan diresmikan hari ini. Lu kok masuk? Memang masuk di tampung. Enggak pinjam sana toh. Iya. Nih. Sekarang 3:30, nanti jam 4 kita merayakan Ekaristinya. Nah, kita memasuki
halaman gereja Manyaran, gereja yang baru. Tuh Romo Dani dan rombongannya. Halo lo, berarti Ion ya. Loh, kok dengerin rawuh bareng ono peresmian gereja? Ya, mesti toh. Iki sing duwe iki. Nih. Oh, sekarang bagus. Ini gereja yang baru. Kita lihat ya. Halo, Nduk. Bentar ya. Nih. Nih. Tidak berbeda jauh dengan gereja lama, tetapi lebih rapi dan ditinggikan. Nuwun. Ye. Suster. Nah, ini gerejanya. Oh, ini dia masih, ini lama ini. Oh, panti imam yang lama. Mengoptimalkan tanah yang ada, sehingga pinggir-pinggirnya sekarang bisa untuk pelebaran itu, terasnya untuk duduk. Yang sebelah sana juga nah bisa untuk penambahan umat, walaupun rasanya sekarang ini tidak bertumbuh ya jumlahnya, tapi jauh lebih rapi. Ini gereja Manyaran yang baru. Kepada Allah di surga. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat sore dan berkah dalam. Selamat sore berkah dalam. Di depan sini ada 3 roh. Bapak Ibu yang terkasih, kalau tadi Petrus bisa menjawab siapakah aku ini, ya, engkaulah sang Mesias, dan di atas batu karang ini akan didirikan jemaatku. Wonogiri itu termasuk juga wilayah geodesi yang terdiri dari batu-batuan karang. Keras memang, tetapi itulah seharusnya menjadi ciri khas dari semangat iman. Keras, mantap, kokoh. Itu salah satu harapan saya. Tetapi dalam kehidupan yang tidak mudah, tetapi setidaknya umat memiliki iman yang kokoh, iman yang kuat, iman yang teguh, sehingga kelak ketika kita boleh berjumpa dengan Tuhan, kita berjumpa pula dengan sang soko guru gereja kita, yaitu Santo Petrus. 3 ketika ini sudah Selesai. Ya, mengapa Romo Andika tadi bilang mie ayam bakso? Ada yang tahu? Itu makanan kesukaannya. Yang asli Wonogiri. Padahal semua di Wonogiri itu asli. Ya, Romo Andika mengajak kita untuk punya iman yang kuat sekokoh batu karang. Karena Petrus itu pun juga kokoh. Diberi nama Petrus dengan arti batu apa? Jangan-jangan batu kapur,
batu bara yang dari ya, karena batu-batuan itu bermacam-macam. Ada batu yang mudah hancur, ada batu yang sok meleset, ada yang halus itu ya. Kalau kita jalan dari hati tiba-tiba bisa terpeleset. Ada batu yang kerasnya luar biasa, ya sekeras kepala, keras luar biasa. Ada juga yang batu karang, dan itulah yang dipakai untuk menyebut Petrus, Simon. Nah, sekarang Romo Agus, silakan Romo Agus. Ya. Oh. Ya. Halo. Oh, pakai beden. Siap. Silakan Romo. Pertanyaan sama. Oh, ya. Harapan untuk umat. Saudara-saudara, gereja ini mengangkat nama pelindung Petrus dan Paulus. Petrus dan Paulus itu dua sisi dari satu pribadi. Petrus itu teguh internal, Paulus itu relevan eksternal. Artinya apa sih? Petrus itu kan perutusannya terutama di antara orang Yahudi. Sementara Paulus merasa bahwa perutusan dia itu untuk orang-orang bukan Yahudi. Maka dua sisi yang saya harapkan dari kita semua dan umat dengan nyaran. Sampai kapanpun mungkin kita tetaplah kawanan kecil. Tetapi kawanan kecil itu bisa menjadi kokoh seperti dikatakan Romo Dani dan Romo Andika, seperti batu karang. Maka iman kita harus sekokoh batu karang. Teruslah searching tentang iman kekatolikan kita supaya semakin kukuh. Tetapi Paulus adalah pewarta orang-orang bukan Yahudi. Maka mudah-mudahan peran serta Anda dan kita semua terus relevan. Kalau ada kesempatan terlibat di tengah masyarakat, terlibatlah. Jangan mengulang, sehingga relevan bagi masyarakat dan kita di sini. Amin. Amin. Tepuk tangan untuk saya. Tugas saya tinggal menyimpulkan. Ya. Kita tahu Santo Petrus ini tokoh yang penting. Tetapi kalau kita melihat sejarah hidupnya, dia pernah membuat suatu penyangkalan yang sangat terkenal. Petrus saja menyangkal 3 kali, lah kita kira-kira berapa kali? Petrus saja yang dipilih Yesus, yang dipersiapkan oleh Yesus menyangkal 3 kali. Lalu kita itu pengen berapa kali kita menyangkal Tuhan dalam hidup kita? Berapa kali? Mbok menawa kakek ora eling banyak lupanya. Tetapi dari peristiwa penyangkalan itu, Petrus pun juga ditanya oleh Yesus sebanyak 3 kali. Apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-domba. Berapa kali Petrus ditanya? 3 kali. Dia menyangkal 3 kali. Dia pun ditanya kembali oleh Yesus sebanyak 3 kali. Dan itulah yang akhirnya menguatkan Petrus. Mungkin kalau tidak ditanya lagi oleh Yesus, Petrus itu ada dalam rasa bersalah yang berkepanjangan. Tetapi karena ditanya 3 kali, maka Petrus mulai percaya kembali, mulai yakin kembali bahwa ia diutus.
siap diutus. Untuk apa? Kalau kapal ini sudah selesai direhab, kira-kira mau dipakai apa? Mau dipakai untuk apa? Apakah kita juga berpikir untuk membuat kelompok kitab suci? Ayo kumpul seminggu sepisan di serambi gereja membaca kitab suci. Dulu ada yang namanya Injil Papat itu ya, lalu dikidungkan dengan mocopat buku Injil Papat. Atau juga sharing kitab suci, doa rosario, tidak harus menunggu bulan Oktober dan Mei. Ya, doa rosario kita itu kan musiman, musim Oktober dan musim Mei. Kalau selain itu ada doa-doa rosario bersama, ada di lingkungan ya, di gereja belum ada, maka dibuat. Mudah-mudahan juga muncul hal-hal yang baru, ide-ide yang baru, ruang pertemuan yang baru, kesempatan-kesempatan baru. Jangan sampai lalu semua menjadi seperti yang kemarin-kemarin. Artinya podo wae. Mau diram atau enggak ya kembali seperti kemarin. Maka kita belajar dari Santo Petrus yang memiliki iman seperti batu karang. Di para Romo juga menjelaskan hal demikian. Iman yang kuat, iman yang tangguh, iman yang kokoh. Itu tidak mungkin terjadi kalau kita tidak pernah merawat dan menumbuh kembangkan. Maka merawat iman adalah tugas kita semua. Dan inilah sarana. Yang kedua, Santo Paulus. Santo Paulus menuliskan dalam bacaan pertama, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Bukan hanya kepadaku, tetapi juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi kita semua diajak untuk dapat mencapai garis akhir dengan sukacita. Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku. Semua dapat mungkin karena Tuhanlah yang mendampingi dan menguatkan. Tuhanlah yang mendampingi dan menguatkan. Dari mana kita merasa atau mendapatkan itu semua? Jadi rumah Tuhan ini juga rumah tempat kita mengungkapkan hidup kita, isi hati kita. Dan Tuhan sebelum kita mengatakan sudah tahu. Tetapi kita perlu datang untuk menyambut tubuh dan darah Kristus. Maka Santo Petrus dan Santo Paulus benar kalau dikatakan sebagai soko guru. Karena dari mereka lah gereja semakin dikuatkan di dalam karya keselamatan. Tuhan memilih orang-orang yang benar. Tuhan tidak salah pilih. Maka umat Pangeran yang pertama, selamat dan propisia untuk kapel yang sudah direhab dengan baik, dengan lancar, ya, semuanya sudah berjalan dengan baik. Tentu ini tidak lepas dari perjuangan. Dan yang kedua, kami para Romo, suster juga berharap agar iman kita bertumbuh semakin teguh, semakin kuat. Pelayanan dan kebersamaan juga semakin berkembang dalam sukacita yang tidak pernah akhir. Maka semoga umat juga semakin mensyukuri kebersamaan ini, ya, terlebih juga dalam kebersamaan dengan wilayah-wilayah dua
sini ada wilayah Worantoro dan Romoko. Maka marilah para saudara, kita berrasa syukur dalam perayaan Karis ini. Semoga Tuhan menyertai kita semua dan kita akan melanjutkan dengan doa syukur untuk kapel kita ini. Karena kapel ini sudah pernah diberkati, maka tidak ada pemberkatan, tetapi kita akan mengaturkan doa syukur. Sesudah itu nanti akan pemberkatan air suci dan pemercikan gedung kapel ini. Untuk semua gedung nanti para romo akan ikut memerciki.